Minasan, chapter 77 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Pahlawan Dunia Bawah, di mana kemenangan Beelzebub membuat skor menjadi imbang, yaitu 4-4. Di chapter ini pula kita akhirnya melihat Siegfried yang ditahan di penjara Tartarus. Ternyata dia bukan mantan pacar Brunhilde Minasan. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Chapter pun dimulai di mana Heimdall yang bersorak atas kekalahan Nikola Tesla sekaligus kemenangan bagi Beelzebub pada ronde ke-8. Kemudian penonton di pihak dewa menganggap bahwa Nikola Tesla adalah manusia yang pantas untuk menyandang gelar penyihir terhebat di dunia. Tapi tetap saja Beelzebub adalah dewa yang luar biasa. Kita pun melihat para penonton di pihak dewa yang sangat senang dengan kemenangan Beelzebub. Lalu Beelzebub dengan tubuh yang dipenuhi luka pun meninggalkan arena Valhalla. Ia mengatakan bahwa ini semua sama seperti membalikan telapak tangan. Beelzebub tersenyum dan berkomentar bahwa tidak banyak perbedaan antara dewa dan manusia, sekalipun itu Beelzebub sendiri. Kemudian Beelzebub mengatakan dalam hati, "Bagaimana menurutmu Hades-san?" Ares pun merasa sangat lega setelah Beelzebub memenangkan pertarungan melawan Nikola Tesla. Bahkan Hermes mengatakan bahwa teknik Triple P milik Tesla memang sangat mengerikan. Namun Ares tetap saja tidak mengerti. Ia tidak tahu apa yang terjadi hingga ronde ke-8 berakhir. Menurut Hermes, yang dilakukan oleh Tesla sudah sesuai dengan prediksinya. Namun ia tidak menyangka jika Tesla melakukan hal nekat yang sangat tidak terduga seperti menteleportasi salah satu lengannya untuk menyerang Beelzebub. Ares pun bingung dengan pernyataan Hermes mengenai teleportasi salah satu tangan Tesla. Wah, ini Ares nonton kagak sih? Hermes pun menjelaskan jika saat Tesla menembakkan Triple P menggunakan tinju kanannya, sebelum tinju tersebut mengenai perisai Beelzebub, ia langsung menteleportasi tangan kanannya tepat di belakang Beelzebub. Dan pada saat yang sama, Tesla menggunakan tangan kirinya untuk menyerang Beelzebub menggunakan Triple P. Intinya, serangan Triple P dari Tesla akan menghantam Beelzebub dari depan dan belakang secara bersamaan. Hermes pun penasaran dengan teknik Tesla. Menurut Hermes, mungkin itu hanyalah serangan acak atau pengalih perhatian Beelzebub. Mendengar itu, Ares pun tambah bingung. Kemudian Zeus datang dan mengatakan bahwa itu adalah serangan di luar imajinasi para dewa. Bahkan membuat Zeus sampai terpesona dengan serangan Tesla Minasan. Ares pun kembali terkejut mengetahui bahwa dewa selevel Zeus pun dibuat terpesona oleh teknik Nikola Tesla. Bahkan Zeus mengatakan bahwa jika bukan karena teknik pamungkas dari Beelzebub, maka Tesla sudah pasti menang. Kita pun melihat Beelzebub yang berlumuran darah sedang berjalan sempoyongan. Ia mengatakan bahwa Tesla adalah manusia yang paling menakutkan yang pernah ada. Dengan menyeka air matanya, Mary mengatakan bahwa Triple P milik Tesla memang sangat mengerikan. Newton bahkan menganggap bahwa Tesla telah memanfaatkan semua fungsi yang berada di baju zirahnya dengan sangat baik. Einstein menambahkan bahwa Tesla membengkokkan tangannya agar tepat sasaran. Begitupun dengan Nobel yang mengatakan bahwa sepertinya Tesla telah menyatukan tangan kiri dan kanannya menggunakan Tesla Coil. Namun Mary bertanya-tanya, mengapa Tesla menyembunyikan kekuatannya kepada mereka semua? Mendengar itu, Edison justru mengatakan bahwa Tesla menciptakan tekniknya tersebut di saat pertarungannya melawan Beelzebub. Einstein pun berpikiran hal yang sama. Ia juga mengatakan bahwa Beelzebub mengorbankan tubuhnya untuk mempelajari kekuatannya agar kemampuannya menjadi maksimal. Bahkan Galileo menganggap jika Tesla adalah ilmuwan terhebat sepanjang sejarah yang terus maju hingga akhir. Edison terlihat menangis Minasan karena menurutnya Tesla terus menyalakan cahaya di hati mereka semua bahkan setelah kematiannya. Kemudian Edison dengan penuh semangat mengajak para ilmuwan lain untuk kembali ke penelitian mereka untuk memajukan sains karena itu adalah harapan Nikola Tesla. Mereka semua akhirnya bergerak maju menuju kemajuan masa depan. Gol lalu menangisi kepergian Gondul. Namun menurut Gol, Gondul terlihat bahagia di saat terakhirnya bersama Tesla. Ketika ia bertanya pada Brunhilde, ternyata Brunhilde telah pergi meninggalkan Gol. Kita pun dijelaskan jika skor saat ini antara dewa melawan manusia adalah 4-4.
Kemudian Brunhilde terlihat memasuki sebuah ruangan. Kita juga diperlihatkan hologram dari Lubu yang bertuliskan kesenangan, Herakles sebagai keadilan, Poseidon sebagai kebanggaan, Adam sebagai cinta, Hades sebagai harga diri, Zerofuku sebagai kepolosan, Raiden sebagai gairah, dan yang terakhir adalah Tesla sebagai maju. 8 petarung yang luar biasa. Sepertinya Brunhilde sedang berdoa sembari menangis untuk mereka semua. Tiba-tiba Buddha muncul di belakang Brunhilde. Ia mengatakan bahwa setiap kali Buddha menemuinya, Brunhilde selalu menangis. Bahkan Buddha merasa terkejut karena Brunhilde selalu mengikuti perasaan sensitifnya. Sembari menyeka air matanya, Brunhilde pun mengatakan pada Buddha bahwa yang pertama, Buddha menghilang dari kamar rumah sakit. Kemudian sekarang, Buddha tidur siang di kamar Brunhilde tanpa izinnya. Wah, ternyata ruangan itu adalah kamar milik Brunhilde ya minasan. Dengan tersenyum, Buddha langsung memegang tangan Brunhilde dan mengatakan bahwa ada yang ingin ia tanyakan. Buddha langsung ke intinya, ia berkata, mantan kekasihmu, sepertinya ia sedang dipenjara di Tartarus kan? Kemudian Buddha melanjutkan pertanyaannya, apa hubungannya Ragnarok dengan mantan kekasihmu? Dengan wajah menyeramkan, Brunhilde pun menjawab, jika Siegfried bukanlah mantan kekasihnya. Mendengar itu, Buddha pun sangat terkejut. Lalu Brunhilde meninggalkan Buddha begitu saja karena ia ingin mempersiapkan ronde ke-9. Tetapi Buddha justru berjongkok dan mengejek bahwa masalah pubertas Brunhilde semakin parah. Kemudian kita pun diperlihatkan dunia bawah, di mana sebuah lubang besar yang sangat dalam. Dan ternyata itu adalah penjara Tartarus. Terlihat 2 penjaga yang sedang berpatroli untuk mengecek para tahanan yang sangat mengerikan. Kedua penjaga itu pun mengetahui jika Beelzebub telah memenangkan pertarungan ronde ke-8. Dan mereka adalah Andreas, iblis ke-63 dari 72 iblis Salomon, serta Flauros, iblis ke-64 dari 72 iblis Salomon. Kedua iblis penjaga itu pun mengetahui bahwa bahkan Hades pun telah dikalahkan di ronde ke-7. Menurut mereka, kekuatan umat manusia sudah tidak bisa dianggap remeh. Apalagi sekarang, skornya 4 sama. Tiba-tiba seseorang berkata jika itu adalah perkembangan yang mengejutkan. Bahkan ia tidak berpikir jika sudah sejauh ini. Flauros pun bertanya kepada orang tersebut, sebagai setengah manusia dan setengah dewa, ia memilih siapa dalam pertarungan Ragnarok. Orang tersebut lalu mengatakan jika itu adalah pertanyaan yang sulit, terlebih lagi dengan posisinya yang berada di dalam penjara. Flauros pun ingin membuka ruangan orang tersebut karena penasaran dengan jawabannya. Beruntungnya karena Andreas mengingatkannya untuk tidak melakukan itu. Orang itu lalu membujuk mereka berdua agar bisa berbicara lebih lama lagi. Kita pun melihat rantai besi yang mengelilingi salib kembar yang menahan orang tersebut. Namun anehnya, karena ia justru mengkhawatirkan Brunhilde dengan berkata, jangan terlalu memaksakan dirimu Brunhilde. Dan kita pun akhirnya tahu bahwa ia adalah Siegfried, si pembunuh naga dari Nordik minasan. Wah, sepertinya Siegfried ini sangatlah kuat ya. Apakah ia akan menjadi petarung ronde ke-9? Ataukah justru menjadi petarung ronde terakhir? Kalau menurut minasan bagaimana? Oke deh, sampai di sini dulu. Kita lanjut yuk di kolom komentar. Dah.